Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Citra Damayanti dengan NPM 19754001. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang metode pembayaran ekspor. Secara umum terdapat dua cara pembayaran dalam proses ekspor, yaitu letter of credit dan non-letter of credit. Letter of credit atau metode letter of credit merupakan jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat mail atau LC, telex atau kabel LC, dan yang ketiga ada SWIFT. Fungsi letter of credit, dalam hakikatnya letter of credit memiliki sekali banyak fungsi. Yang pertama berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang diinginkan dibayar akan ditanggungkan oleh bank. Selain itu juga memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Keuntungan dari letter of credit yaitu dapat mengirim barang dengan tenang karena ada jaminan pembayaran dari bank setelah menyampaikan bukti penyelesaian pengiriman yang sesuai dengan persyaratan dalam letter of credit. Untuk resiko letter of credit, yaitu terdapat biaya yang cukup mahal dari bank untuk penerbitan. Biasanya eksportir hanya menanggung biaya selain penerbitan. Untuk manfaat letter of credit, yang pertama yaitu transaksi pembayaran pasti dan menghindari resiko terjadinya tidak mendapatkan pembayaran. Yang kedua, penguangan melalui dokumen dapat langsung dilakukan. Yang ketiga, biaya bank relatif kecil, dan yang keempat, kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga. Untuk dokumen dalam letter of credit, yang pertama itu draft, lalu commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, dan yang kelima polisi asuransi. Untuk non-letter of credit, merupakan metode pembayaran ini, buyer atau importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir, baik partial payment atau full payment sebelum barang dikirim. Dan setelah menerima pembayaran, ekspor baru mengirimkan barangnya. Keuntungan dari non-letter of credit yaitu sebelum mengirim bank, eksportir sudah menerima pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua, eksportir dapat menggunakan dana yang diterima untuk modal kerja, yaitu untuk proses produksi barang yang akan dikirim. Dan yang ketiga, eksportir dalam posisi yang aman karena sudah menerima pembayaran sebelum mengirimkan barangnya. Untuk kerugiannya, barang yang tidak dikirim oleh eksportir sehingga importir tidak menerima barang. Yang kedua, barang diterima tidak sesuai dengan order atau mutunya jelek atau jumlahnya tidak sesuai. Yang ketiga, barang yang diterima dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan larangan ekspor dari negara eksportir. Dengan metode pembayaran jenis kedua tersebut, terdapat jumlah cara yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode pembayaran advance payment, yang kedua open akun, dan yang ketiga consignment atau konsinyasi. Untuk advance payment sendiri merupakan metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Keuntungan dari advance payment adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai atau melalui telegraphic transfer atau disebut dengan TT. Open akun merupakan metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Metode ini memberikan keuntungan dan kepastian bagi importir.
Untuk consignment atau konsinyasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir. Namun, barang yang tidak dijual akan dirikan kembali atau yang disebut dengan retur kepada eksportir. Pembayaran juga akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai dengan nilai yang terjual, tanpa adanya jaminan apapun. Jadi ini jelas metode pembayaran yang beresiko bagi eksportir, karena tidak mampu mengetahui pasti berapa barang yang akan terjual dan kapan pembayaran akan diterima. Kurang lebih penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.